Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin hadirat segenap calon jamaah haji Aliyah tahun 2020 dan sahabat Aliyah channel dimanapun berada. Alhamdulillah kita berjumpa walaupun di dalam bentuk visual media seperti ini, tapi tetap insya Allah kita akan mencoba untuk melakukan suatu hal yang mulia, yaitu saling berbagi pengalaman dan informasi tentang sunnah-sunnah haji dalam menyempurnakan haji menuju kemabruran haji, tentu saja juga dengan umrah. Ibadah yang sangat mulia ini insya Allah diperuntukkan kepada orang-orang tertentu yang diundang Allah secara khusus. Banyak orang kaya tapi tidak mendapatkan undangan oleh Allah untuk mengunjungi makam-makam sucinya di sana. Mungkin perekonomian kita pas-pasan, tapi kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberikan kemudahan untuk datang menjumpai makam-makam suci itu. Kita akan menjumpai Baitullah, rumah Allah. Ya, barang siapa yang sholat di sekitarnya, ratusan ribu lebih utama daripada sholat di luarnya. Kita juga akan sholat di makam Rasulullah di sampingnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan raudhah. Barang siapa yang sholat di tempat itu, puluhan ribu lebih utama daripada di luarnya. Para calon jamaah haji Aliyah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam rangka penunaian ibadah-ibadah suci ini. Izinkan saya memperkenalkan bahwa tempat suci yang kita akan kunjungi, tanah haram. Kenapa disebut tanah haram? Yaitu Makkatul Mukarram. Tidak boleh orang non-muslim berkunjung di tempat itu. Itu hanya untuk umat Islam. Ya, saya teringat di dalam sebuah kitab kuning, Kitabul Mubasyirat, karangan Ibnu Arabi, seorang wali. Dia pernah menunaikan ibadah umrah di depan Ka'bah. Ia bingung. Dia bertanya, yang mana sih sesungguhnya lebih afdal, lebih mulia, 100 ribu lebih utama? Apakah pelataran Ka'bah atau seluruh perbatasan tanah haram? Berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin mendapatkan penjelasan, tapi saya tidak pernah menemukan penjelasannya langsung. Maka tiba-tiba dia menjumpai Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq pada waktu hidupnya Ibnu Arabi itu sudah lama wafatnya. Seniornya Ibnu Arabi saja wafat tahun 1111, yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, puluhan tahun setelah itu baru hadir Ibnu Arabi. Berarti lebih daripada 600 tahun
Allahu alam, apakah itu dalam bentuk mimpi atau bagaimana? Tiba-tiba dia menjumpai Abu Bakar, sahabat Nabi, di depan Ka'bah. Assalamualaikum ya Abu Bakar, saya ingin bertanya, yang mana sih yang dimaksud sholat di Mekah 100.000 lebih utama daripada sholat di luarnya? Apakah hanya terbatas di pelataran Ka'bah atau di seluruh tanah haram? Kata Abu Bakar, waktu saya masih hidup bersama Rasulullah SAW, yang dimaksudkan sholat lebih mulia 100.000 lebih utama daripada sholat di luarnya bukan saja pelataran Ka'bah ini, tapi juga perbatasan tanah haram. Setelah itu Abu Bakar pergi. Ini bisa kita lihat dalam kitab Mubasyirat dari Ibnu Arabi. Berarti kita juga tidak perlu berdesak-desakan untuk memperebutkan pelataran Ka'bahnya. Sebab kota Mekah berarti termasuk juga masjid-masjid sekitar Ka'bah itu juga masuk radius yang mendapatkan keutamaan. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu ayatina. Ya, di situ ada kata-kata ladzi barakna haulah. Allah memberkati sekitarnya, berarti haulahnya, sekitarnya Masjid Haram itu juga berkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Jadi berkah. Di situ di dalam Al-Qur'an ada dua istilah. Dua kali Allah menyebutkan kata Bakkah dan dua kali juga Allah menyebutkan kota Makkah. Apa perbedaan Bakkah dan Makkah? Ya, menurut para ahli, Bakkah ialah tempat bercokolnya bangunan Ka'bah segi empat itu. Makkah ialah tanah haram itu sendiri. Ya. Kita akan membahas sedikit tentang riwayat kota Makkah ini. Kota Makkah itu adalah kota paling tua. Sesungguhnya kalau kita mau urut sejarahnya, berawal ketika Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, diciptakan di surga. Adam di surga sendirian, kesepian, tidak bersemangat hidup di surga. Diejeklah para malaikat. Adam. Adam itu panggilan sini sebetulnya. Adam berasal dari bahasa Hebrew alif dan damun. Alif artinya sendiri, berdiri ya sendiri. Damun sunyi, sepi. Kenapa disebut seorang diri kesepian di surga? Itu terhadap Nabi Adam. Kenapa tidak bahagia di surga? Saya nggak tahu. Saya membutuhkan sesuatu di surga ini tapi nggak ada. Apa yang kamu butuhkan? Saya nggak tahu apa yang saya butuhkan, tapi saya masih belum puas. Coba pejamkan matanya. Dibaringkanlah Nabi Adam, kemudian disuruh tutup matanya. Terjadilah proses semacam cloning. Ya, ditariklah tulang rusuk paling bawah kiri bengkok. Lalu diciptakanlah Hawa pasangannya atau istrinya. Setelah selesai segalanya, bukalah matanya Adam. Begitu dia buka, menengok ke sebelah kiri, terbaringlah seorang perempuan, tentu saja cantik, di sebelah kirinya, bernama Hawa. Oh, ini yang saya butuhkan. Jangan sentuh dulu, kamu belum dikawinkan. Kawinlah Adam dan Hawa di surga dan dihadiri oleh para malaikat. Nah, setelah itu muncul pelarangan. Bersenang-senanglah dalam surga, tapi jangan mendekati pohon huldi itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon huldi itu. Tapi iblis menggoda, terus menggoda dan terus menggoda, karena memang itu dendamnya gara-gara Adam itu sampai iblis itu dikutuk masuk neraka karena dia tidak sujud terhadap Nabi Adam. Akhirnya, ya, pada akhirnya Adam dan Hawa tergoda. Makanlah bang, kata istrinya. Ini buah khuldi, kalau kita makan berarti kita akan abadi di sini. Sementara katanya Allah mau menurunkan kita ke bumi, penderitaan di bumi. Nah,
bersusah payah baru bisa makan di bumi katanya. Nah, akhirnya makanlah buah uldi itu. Begitu dia makan malah justru kebalikannya. Badat lahuma sawatuhuma, tersingkaplah kedua pakaiannya, kemudian nanti menutupi auratnya itu dengan dedaunan. Adam terlempar jatuh ke tempat di mana belum jelas, tapi Hawa ditemukan di Jeddah. Sekarang ini Jeddah, maka itu berjumpalah dia di padang Arafah. Di situ ada bukit Arafah, ada monumennya di situ, monumen perjumpaan antara Adam dan Hawa. Keduanya berjumpa bukan meminta makan dan minum, minta rumah pertobatan. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami berdua rumah pertobatan seperti Engkau bangunkan Baitul Ma'mur para malaikatmu ketika Engkau juga menurunkannya ke tempat itu. Seperti kita tahu, malaikat itu juga pernah jatuh karena mempertanyakan keberadaan manusia. Kenapa Engkau akan menciptakan manusia? Bukankah manusia nanti itu akan menyebabkan pertumpahan darah dan kerusakan alam? Ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbih bihamdik wa nuqaddisu lak. Bukankah kami yang sudah sekian lama mengabdi kepadamu, memuji dirimu, lalu ditegur oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu daripada kalian. Ya, kalimat pertamanya malaikat tidak membuat Allah tersinggung. Kenapa Engkau akan menciptakan manusia? Bukankah manusia nanti akan merusak alam dan pertumpahan darah? Tapi yang membuat Allah sedikit terusik, dia menepuk dada. Nah, wa nahnu nusabbih bihamdik wa nuqaddisu lak. Bukankah kami yang selama ini mengkuduskan dirimu dan memuji dirimu? Jadi ini ada semacam al-alin, mengangkat dirinya lebih tinggi daripada yang lain, itu tidak bagus. Nah, lalu Allah berdiam, tidak menyapa malaikat sekian lama. Menangislah para malaikat sambil memutari istana Allah di Arash. Itulah tawaf, ibadah pertama dilakukan hamba Allah. Nah, lalu pada satu saat disapalah malaikat, turunlah kalian di Baitul Ma'mur. Disitulah dibangunkan miniatur Aras. Disitulah malaikat kembali berputar mengitari Baitul Ma'mur. Disitulah Adam dan Hawa juga tercipta, dan disitu Adam Hawa juga ikut memutar di pusat gravitasi spiritual itu. Nah, setelah Adam dan Hawa turunkan faktor dosa pelanggarannya, maka dia juga minta supaya dibangunkan miniatur Arash atau miniatur Baitul Ma'mur di bumi ini. Diperintahkanlah malaikat untuk membangunkan rumah ibadah pertama di bumi ini, ialah Makkah. Itu diabadikan dalam ayat Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Itu dalam surah Ali Imran. Nah, sejak itulah Adam dan Hawa ikut memutar tawaf sampai sekarang, tidak pernah berhenti diputari Ka'bah itu. Termasuk Nabi Nuh ketika tsunami besar menenggelamkan bumi ini. Dalam riwayat disebutkan Nabi Nuh pun bertawaf menggunakan perahu sampai muncul kembali Ka'bah, surut tsunami-nya, baru dibangun kembali Ka'bah itu. Mungkin sudah berlumpur, dan disitulah dalam sejarah berkali-kali dibangun Ka'bah itu, termasuk juga pembangunannya Nabi Ibrahim, yang ketika meninggikan temboknya itu perlu batu untuk mencapai ketinggian. Makanya itu ada makam Ibrahim, bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim ketika ia digunakan untuk mengangkat batu-batuan untuk membangun Ka'bah pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, berbahagia dan beruntunglah yang nanti akan sempat menyaksikan peristiwa yang bersejarah umat manusia ini, yaitu di Mekah. Dan beberapa tempat yang mustajabah di situ nanti akan mendapatkan informasi dari mutawwif, tempat-tempat mana saja yang paling bagus untuk kita berdoa. Di depan makam Ibrahim, ya, nanti ada petunjuknya. Setelah selesai tawaf di situ bagus. Ada lagi tempat, tapi jangan sampai berdesak-desakan nekat. Di situ padat sekali. Itu Hijr Ismail, setengah lingkaran yang dibawa pancuran emas itu.
Dan ya, kalau sempat-sempatnya juga ke Padang Arafah, ya, terutama kalau yang menunaikan ibadah haji nantinya, doa di Padang Arafah. Jangan belanja, jangan pergi kemana-mana, jangan cari keluarga dari berbagai negara yang kebetulan berkumpul di tempat itu. Tinggallah di kemahnya, disitulah berdoa. Rasulullah pernah bersabda, ini sepertinya hadis qudsi. Apakah hambaku mengira aku Tuhan Maha Pelit sehingga berdoa di Padang Arafah aku tidak kabulkan? Artinya apapun yang kita akan doakan di Padang Arafah itu akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Dari Padang Arafah nanti kita akan menuju ke Musdalifah, Al-Mabit di situ. Ikuti protokol dan ikuti petunjuk mutawifnya, dan nanti kita juga akan sampai ke suatu tempat, ya, kita akan melempar, ya, jamarat, ya. Di jamarat itu nanti ada protokolnya juga, ada petunjuk-petunjuknya. Di Mina itu kita akan melakukan pelemparan 3 jamarat di situ. Setelah itu kita kembali ke Ka'bah. Nah, kalau kita umrah, kita tidak melakukan ibadah praktis di tempat-tempat ini. Hanya kita konsentrasinya di depan Ka'bah. Di situ kita langsung tawaf, kemudian sudah tawaf, ya, sa'i, kemudian sudah sa'i, kita halul, ya, sudah selesai. Sangat dianjurkan kita juga menengok Rasulullah makamnya di Madinah. Ya, Nabi pernah mengatakan, masa ada orang datang ke Mekah tidak menziarahi makamku? Tanggung kita datang dari jauh. Maka itu usahakan jangan sampai nanti melakukan umrah, pulang pergi dari Mekah ke Indonesia tidak pernah menengok Rasulullah. Rasulullah itu sepertinya agak merasa kalau ada orang yang berziarah ke Mekah melakukan ibadah umrah, haji, tapi dia tidak menengok makamnya. Makanya itu kita di Indonesia satu paket, di mana ada haji umrah pasti juga satu paket ke Madinah. Inilah Bapak Ibu sekalian, yang paling penting untuk saya tekankan pada kesempatan ini bukan manasik hajinya, karena manasik disampaikan teman-teman kita juga. Tapi yang paling penting adalah bagaimana merawat kemabruran haji dan umrah kita. Nabi itu cuma sekali haji seumur hidupnya, tapi dia pertahankan kualitas kemakruran haji. Kita berkali-kali mungkin haji, tapi kadang-kadang kita tidak mempertahankan kualitas mabrur haji ini. Nah, karena itu teman-teman semuanya, yang paling penting untuk saya tekankan pada kesempatan ini, bagaimana merawat kemakruran haji. Apa ini maksud mabrur? Beda dengan makbul. Kalau makbul itu diukur di sana, ada rukun syaratnya semuanya terpenuhi, itu selesai, insya Allah makbul. Tapi kemabruran haji umrah itu diukur setelah pulang dari sana. Apa kata pembantu kita? Apa kata supir kita? Apa kata tukang kebun kita? Apa kata tetangga-tetangga kita? Apa kata masyarakat tempat kerja kita? Kalau mereka itu bisa berkesan, waduh, lain ya, bapak atau ibu kita pulang dari umrah, pulang dari tanah suci ini, adem, mulutnya juga nggak kasar, tidak lagi pelit, sangat santun terhadap kita, enak rasanya. Nah, itu ciri-ciri mabrur. Tapi kalau orang pulang dari Mekah, apakah itu haji atau umrah, tapi masih tetap pelit, masih mulutnya kasar, masih suka marah-marah, bahkan lebih dari itu, maka itu tanda-tanda haji yang tidak mabrur. Ada orang mabrur hajinya 1 tahun, 2 tahun, tahun ketiga lupa, kembali normal seperti sebelum haji. Itu mabrurnya cuma 2 tahun. Nah, kita ingin agar semoga kemabruran haji dan umrah kita ini insya Allah dipertahankan, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana cara mempertahankan kemabruran haji? Jangan pernah meninggalkan ajaran-ajaran Islam.
Walaupun sedikit pelanggaran, jangan mau coba-coba lagi. Usahakan mempertahankan konsistensi melakukan amal-amal sunat, apalagi yang wajib. Pertahankan salat qabliyah ba'diyah seperti ketika kita berada di Mekah atau di Madinah. Pertahankan untuk senantiasa menutup aurat seperti kita di depan Ka'bah. Pertahankan untuk tidak pernah berkata-kata kotor, tidak pernah melakukan dosa sekecil apalagi yang besar, seperti hanya kita di depan Ka'bah. Nah, kalau ini kita mampu pertahankan, maka mabrur haji kita pun juga bertahan. Kalau sudah terlanjur terjadi apa yang sudah terjadi, cepat-cepat istighfar. Kita nggak mungkin menunaikan ibadah haji lagi. Daftar tunggunya panjang, mahal biayanya. Istighfarkan semua dosanya. Ya Allah, kembalikan aku seperti semula ketika aku baru turun dari haji. Nah, insya Allah pertahankan lagi. Dan inilah cara untuk mempertahankan haji, kualitas haji, kemakburan haji dan umrah. Bapak Ibu sekalian, dalam posisi seperti sekarang ini, tentu banyak tantangannya, ujiannya. Apalagi baru saja kita mendapatkan ujian dalam bentuk virus corona ini. Tetaplah waspada. Sekalipun sudah dinyatakan bersih, sekalipun sudah dinyatakan aman, tetapi tetap waspada. Pertahanan diri, ya, daya tahan tubuh, protokol-protokol kesehatan, terutama petunjuk-petunjuk mutawifnya, jangan sampai dilanggar. Sebab mutawif itu adalah orang yang paling berpengalaman. Saya tahu bahwa jamaah haji yang berangkat melalui aliyah tahun 2020 atau 2020 ini, insya Allah sudah diperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi, sehingga dengan demikian Bapak Ibu akan tenang bersama travel Anda. Nah, inilah harapan-harapan bimbingan yang sempat saya sampaikan. Sepenuhnya dan selebihnya nanti akan diteruskan oleh rekan-rekan mutawif yang lain. Percayalah bahwa mutawif yang mendampingi Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang sudah sangat pengalaman dan sangat profesional. Mudah-mudahan tidak kurang dengan sesuatu apapun, Bapak Ibu bisa kembali ke keluarganya masing-masing seusai menunaikan ibadah yang sangat penting ini. Dan jangan lupa mendoakan seluruh keluarganya di tempat mustajabah itu. Doakan juga bangsanya, doakan orang lain. Dan khusus untuk kita di sini, izinkan juga saya mengajak untuk kita berdoa. Ya, kita saling mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami para hamba-Mu, berusaha sekuat tenaga untuk mendekati diri-Mu, mendekati rumah-Mu, mendekati tempat-tempat yang suci yang Engkau telah tetapkan di depan Ka'bah, Baitullah, dan juga di masjid kekasih-Mu, Masjid Rasulullah SAW. Kami mohon kepadamu ya Allah, wujudkanlah niat luhur kami yang sudah lama kami cita-citakan ini. Kiranya lancarkanlah seluruh perjalanan kami tanpa terganggu oleh apapun dan siapapun di perjalanan. Berikanlah kekuatan daya tahan tubuh, daya tahan mental, spiritual, dan daya tahan batin, sehingga kami akan tangguh melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah suci ini di sana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tentu saja kami akan meninggalkan anggota keluarga kami. Kami titipkan anggota keluarga kami semuanya. Apapun yang terjadi di belakang kami setelah kami nanti berangkat, kami titipkan semuanya kepadamu ya Allah. Kami akan sungguh sangat aman menitipkan anggota keluarga kami semuanya tak terkecuali kepadamu. Amankanlah, bimbinglah, tuntunlah mereka semuanya ketika kami sudah berangkat sampai kami pulang kembali. Kami pun juga bersama seluruh rombongan, persaudarakanlah kami satu sama lain. Jadikanlah kami as-suhbah, sahabat spiritual, sahabat sejati, saling merindukan satu sama lain, sehingga kami bisa penuh pengertian satu sama lain.
Berikanlah kelonggaran dada dan hati untuk bersahabat dengan seluruh anggota jamaah kami, seperti saudara kandung, sehingga kami tidak gampang tersinggung satu sama lain selama di perjalanan, karena kami adalah sudah seperti keluarga batin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami sebelum kami berangkat ke tempat suci-Mu. Dosa-dosa yang Engkau belum maafkan di sini, kiranya bersihkanlah kami di tempat suci-Mu di sana. Ya Allah, kami tentu mohon kepadamu, jangan lagi membuka peluang buat kami untuk melakukan dosa. Cukuplah dosa-dosa masa lampau pernah kami lakukan. Tutuplah pintu dosa dengan ziarah kami, insya Allah besok ini di tempat suci itu. Ya Allah, pada akhirnya kami titipkan diri ini sepenuhnya kepadamu. Kami juga menitipkan anggota keluarga kami, termasuk juga kami menitipkan orang tua dan guru-guru kami yang Engkau panggil duluan mendahului kami. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka, gabungkanlah mereka dengan para kekasih-Mu, para nabi dan para wali, sehingga mereka itu akan hidup tenang di sana melalui doa kami di sini, ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami, ya Allah. Allahumma ya Allah irhamna ya arhamar rahimin, ya Allah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal juzam wal waba' wa su'il akhlaq. Allahumma rabbi rahmukuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.